Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan, perlindungan, keredoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini Al-Fakir Buya Helmi akan membagi suatu ilmu tentang penyakit santet yang mengenai kita. Santet tingkat tinggi sekalipun, bagaimana cara mengembalikan dan menyembuhkannya. Ini penting. Sebelum Al-Fakir mengulas tentang hal itu, banyak pertanyaan-pertanyaan di konten melalui komen. Bagaimana ciri-ciri orang yang kena santet? Yang pertama. Yang kedua, apakah penyakit gaib itu terus ada? Padahal zaman sudah canggih, zaman sudah modern, gedung-gedung sudah bertingkat, serba komputerisasi, teknologi tinggi, tapi kenapa santet masih merajalela? Sahabat Buya Helmi, adapun yang pertama, penyakit santet, ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu syaitan akan terus abadi sampai yaumil kiamah selagi nafsu kejahatan di tubuh manusia melekat pada dirinya. Jika nafsu melekat pada dirinya, maka ilmu-ilmu syaitan akan terus merajalela, karena sifat syaitan adalah mengganggu, menjerumuskan, dan memfitnah setiap makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Karena janji iblis kepada Allah, aku akan menjerumuskan manusia dengan berbagai macam cara. Jadi kesimpulannya, santet, guna-guna, sihir, teluh, dan apapun jenis ilmu syaitan akan terus abadi, malah berkembang pesat sampai Dajjal muncul di kemudian hari. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang kena santet? Ciri-ciri orang yang kena santet yaitu yang pertama, susah tidur pada malam hari. Yang kedua, persendiannya lemas, bawaannya malas. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, jantungnya berdebar-debar. Yang kelima, penyakitnya itu akan kambuh pada saat dan waktu yang bersamaan. Misalnya perutnya sakit atau kepalanya sakit pada sore hari, maka pada saat sore hari itu kepala dan perutnya akan mengalami suatu sakit. Yang keenam, ada jin di tubuhnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan yang terakhir, ada sesuatu benda yang ditaruh di suatu tempat oleh dukun laknatullah alaih yang menyantet itu. Sahabat Buya Helmi, kembali kepada topik yang kita akan bahas, santet tingkat tinggi sekalipun, bagaimana cara menyembuhkan dan bagaimana mengembalikan kepada yang membuatnya, yang mengirimnya. Sahabat Buya Helmi, santet, guna-guna, teluh, sihir, apapun namanya ilmu syaitan, kerap digunakan sebagai cara untuk melampiaskan rasa sakit hati seseorang. Jadi apabila seseorang sudah sakit hati, maka pelampiasannya melalui ilmu-ilmu syaitan seperti santet, sihir, guna-guna, dan teluh, dan sebagainya. Sekalipun masalah sepele pun, orang yang sudah merasa sakit hati bisa langsung menggunakan santet untuk melakukan balas dendam sebagai sarana hawa nafsunya. Sahabat Buya Helmi, santet digunakan oleh seseorang demi tidak diketahui identitas dirinya, supaya tidak terjerat hukuman dari pihak kepolisian atau dari pihak hukum di negara masing-masing dimanapun sahabat Buya Helmi berada.
Nah, pelaku pengiriman santet bisa membuat orang yang tidak ia sukai terluka atau menderita, bahkan bisa juga meninggal dunia. Tetapi ia akan aman tanpa diketahui jejaknya oleh orang yang tidak mengetahui akan ilmunya. Jadi kebanyakan orang pada saat sekarang ini tidak mengetahui dirinya kena santet, tahu-tahu dia pergi ke dokter, ternyata penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Dan hampir rata-rata penyakit santet itu dianggap sebagai penyakit medis. Sekali lagi, pelaku pengiriman santet bisa membuat orang yang ia tidak sukai menderita, bahkan sampai meninggal dunia. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, lalu bagaimana cara agar orang yang terkena santet bisa bebas atau sembuh? Ya. Sekali lagi, lalu bagaimana seseorang yang terkena santet bisa bebas atau sembuh? Bahkan menyembuhkan orang yang terkena santet tidak sulit kalau tahu akan cara dan ilmunya. Sahabat Buya Helmi, untuk daripada itu Al-Fakhir Buya Helmi memberikan suatu ilmu bagaimana cara menyembuhkan penyakit yang kita deritai, penyakit santet, jika kita terkena santet, dan bagaimana cara membalasnya awal. Kalau kita tidak bisa, baru kita pergi ke orang-orang yang bisa mengobati. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, hal yang pertama harus disiapkan, yaitu 1 liter air bersih. Sekali lagi, pertama harus disiapkan 1 liter air bersih. Kemudian masukkan 1 sendok garam ke dalam air tersebut. Kemudian setelah kita siapkan air bersih 1 liter, 1 sendok air, 1 sendok garam, kemudian kita sholat hajat 2 rakaat. Ya. Setelah sholat hajat 2 rakaat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibebaskan dari santet yang menempel, yang terkena di tubuh kita. Mintalah juga agar santet itu dikembalikan kepada pengirimnya, karena kisos boleh, karena dia sudah menzilimi. Sahabat Buya Helmi, bagaimana caranya? Duduk bersila, minta kepada Allah dengan doa berikut. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan wasilah air ini, jika ada sihir yang hendak mengganggu kami, baik dari golongan jin atau racun sihir atau penyakit sihir, semuanya berbalik pada penyihir dengan kekuatan yang berlipat ganda, yang seketika diterima mereka hingga mereka mendapatkan azab darimu, ya Allah. Begitu doanya, dan terserah mau doa bagaimana. Intinya bagaimana kita meminta kepada Allah. Lalu masukkan tangan kanan Anda ke dalam air tersebut. Sekali lagi Al-Fakhir Buya Helmi ulangi, sholat hajat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tadi Al-Fakhir Buya Helmi ulas. Kemudian celupkan tangan kanan kita ke dalam air tersebut, air yang 1 liter itu yang dicampur 1 sendok garam. Sebelum memasukkan ke air, awalilah dengan membaca sholawat. Ya. Sebelum tangan kita memasukkan ke air, awalilah dengan membaca sholawat dan surat An-Nahl ayat 126 sebanyak 17 kali. Al-Fakhir ulangi, awalilah pada saat kita menyelapkan air, awalilah dengan kita membaca sholawat, terserah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Fatih sampai akhir, atau Allahumma sholli wasallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, macam-macam, yang penting sholawat. Setelah kita baca 17 kali sholawat, kemudian kita baca surat An-Nahl ayat 126 sama sebanyak 17 kali. Sahabat Buya Helmi, bagaimana bunyinya? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahum
lahuwa khairul lis-sabirin. Al-Fakhir ulangi, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Ya. Artinya, ya Allah, jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wa in aqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Ya. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, ayat ini menurut penafsiran Al-Munawwar, ya, hai orang-orang beriman, jika kalian bertekad untuk membalas orang-orang yang menzolimi kalian, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dan jangan melebihi kezaliman yang kalian terima. Namun sungguh jika kalian memaafkan dan tidak membalas, maka itu lebih baik bagi kalian. Ya, itu Allah perintahkan seperti itu. Sahabat Buya Helmi, nah, dengan izin Allah, semua bentuk sihir yang hendak menyerang kita, baik dari bangsa jin, atau racun jin, atau guna-guna, atau santet, semua berbalik kepada yang menyihir dengan kekuatan yang berlipat ganda. Yang ketiga diterima mereka itu seketiga sampai hancur lebur. Ya, itu sekali lagi, baca sholawat pada saat dicelupkan tangan kanan kita 17 kali, kemudian baca surat An-Nahl ayat 100 baca surat An-Nahl ayat 126 sebanyak 17 kali. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah 100 kali, baca Al-Ikhlas 100 kali, baca An-Nas 100 kali, dan terakhir baca Al-Falaq 500 kali. Al-Fakhir Buya Helmi ulangi, ambil air 1 liter, masukkan tangan, kita sholat hajat, 1 sendok garam masukkan ke dalam air yang kita siapkan 1 liter, kita sholat hajat. Setelah sholat hajat, kemudian kita bermohon kepada Allah. Kemudian setelah kita bermohon kepada Allah, kita masukkan tangan kanan kita, baca sholawat 17 kali, kemudian baca surat An-Nahl ayat 126 17 kali. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah 100 kali, baca surat An-Nas 100 kali, baca surat Al-Falaq 500 kali, dan surat Al-Ikhlas 100 kali. Ingat, kita harus baca dengan husuk sambil hembuskan ke dalam air. Misalnya umpama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hembuskan. Atau setiap bilangan-bilangan ganjil dihembuskan, ditiup airnya, ya. Sahabat Buya Helmi, ya, kita hembuskan ke dalam air yang sudah dicampur garam tadi sebanyak 7 kali tiupan saja, ya. Terserah mau tiupan-tiupan yang mau di mana kita berhenti. Misalnya pada saat kita selesai surat Al-Ikhlas 100 kali tiup, kita selesai surat An-Nas tiup 100 kali, Al-Falaq tiup 500 kali, kemudian Al-Fatihah tiup 100 kali, itu terserah. Yang penting 7 kali kita meniup. Jika sudah selesai, itu kita gunakan air tersebut, kita buat mandi. Jika ada seseorang yang dicurigai sebagai pengirim santet, itu, ya, setelah kita mandi, tapi kita was-was, wah, sepertinya dia nih yang buat santet. Kita nggak usah nuduh, kita nggak usah ini. Ambil fotonya, ya, ambil fotonya yang mengirim santet itu,
Kalau kita punya foto, ya, jika berhasil mendapat fotonya, percikan air garam ke foto itu. Ya, percikan air garam ke foto itu. Jika berhasil mendapatkan fotonya, percikan air garam ke fotonya itu. Insya Allah santet akan kembali kepada dia, karena dia sudah menzalimi. Ya, yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu untuk membalas, karena dia sudah zalim, karena dia sudah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah mengirimkan penyakit yang luar biasa, karena dia sudah bekerja sama kepada syaitan laknatullah, maka Allah memerintahkan kita untuk membalas. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah surat An-Nahl ayat 126 yang tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan, kemudian yang saya tadi bacakan. Itu. Jadi kita tidak usah galau, kita tidak usah bimbang, kita sudah tidak usah bingung, ya. Kita lakukan bismillah dengan khusyuk. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Al-Fakhir Buya Helmi sharing ilmu dengan suatu keikhlasan. Di seluruh sahabat-sahabat Buya Helmi yang menyaksikan tayangan konten YouTube Buya Helmi ini, Al-Fakhir memohon dengan keizinan, keikhlasan, keredoan, gunakan jari telunjuk kita, subscribe, komen, serta like dan share kalau bermanfaat untuk sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.